syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan untuk Tuhan berkati, Tuhan berikan pengurapan, pewahyuan, sehingga semua yang kami kerjakan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita melanjutkan doa malam kita. Semua yang sudah ada dalam doa malam hari ini, mari kita melanjutkan dengan perenungan singkat. Doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan dan juga untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, hari ini kami masih ingin menjawab pertanyaan dari salah satu anggota doa malam kita, yaitu Bapak Pringgo Siharjanto, yang mempertanyakan, bunyi pertanyaannya begini, WA yang dikirim ke saya, Moab itu nama seseorang atau nama bangsa? Kok dihukum Tuhan karena kesombongannya? Lalu diberi dalam kurung Yeremia 48. Nah, ini sudah mulai kami jawab kemarin ya. Jadi yang jawaban pertama atau bagian pertama sudah kami jawab di doa malam kemarin. Nah, ini untuk yang kedua kalinya ya. Kami ingin menjawab pertanyaan dari Pak Harjanto. Dan mari kita baca lebih dulu Yeremia pasal 48 itu tadi yang dipertanyakan oleh Pak Harjanto. Nah, saudara, Yeremia pasal 48 itu setelah saya baca seluruhnya, ternyata memang seluruhnya itu isinya nubuatan atau mengenai Moab, seperti itu. LAI membuat judul mengenai Moab gitu. Jadi nubuatan tentang Moab. Nah, ini yang dipertanyakan oleh Pak Ar. Kita baca dulu sebagai dasar ya. Ini seharusnya dibaca mulai ayat 1 sampai ayat 47, saudara. Jadi banyak banget ayatnya. Tapi saya hanya akan membaca mulai ayat 1 dan 2, kemudian nanti disambung ayat 34 sampai 39. Kita baca ya. Firman Tuhan mengenai Moab. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah umat keturunan Yakub. Celakalah Nebo, sebab kota itu sudah dibinasakan. Kiryataim telah menjadi malu dan direbut. Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut. Lenyaplah sudah kemegahan Moab di Hesibon. Orang merencanakan malapetaka terhadapnya. Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa. Juga engkau, hei Madmen, akan dibungkamkan, engkau akan dikejar-kejar pedang.
Nah, kemudian kita sambung pada ayat yang ke-34. Hesibon dan Eleale meraung-raung. Orang memperdengarkan suaranya sampai ke Yahas, dari Zoar sampai Horonaim dan Eglat Selisia, sebab air sungai Nimrim juga menjadi ketandusan. Firman Tuhan, aku akan menghentikan orang Moab mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan dan mempersembahkan korban ukupan kepada Allahnya. Sebab itu seperti hatiku terharu mendengar suling, begitulah hatiku terharu melihat keadaan Moab, dan hatiku terharu melihat keadaan orang-orang Kir Heres. Bukankah sudah hilang segala harta yang mereka tumpuk? Sungguh setiap kepala digundul dan setiap janggut dipotong, pada semua tangan ada torean-torean dan kain kabung dikenakan pada semua pinggang. Di atas segala sotoh Moab dan di tanah-tanah lapangannya hanya ada perkabungan belaka. Sungguh aku telah memecahkan Moab seperti tembikar sehingga tidak ada orang yang menyukainya. Demikianlah firman Tuhan. Betapa terkejutnya dia, betapa Moab menyembunyikan mukanya karena malu. Maka Moab telah menjadi tertawaan dan kekejutan bagi semua yang di sekitarnya. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara-saudara, judul renungan hari ini adalah Moab dihukum Tuhan. Ya, jadi kalau kemarin memahami tentang Moab, ya, Moab dihukum Tuhan. Kemarin sudah kita pahami bahwa Moab itu yang dipertanyakan oleh Pak Sri Harjanto, itu nama orang apa nama bangsa? Jawabannya nama orang dan juga nama bangsa. Jadi Moab itu anaknya Lot, ya, kemarin sudah kita baca ayat-ayatnya juga, dengan putri kandungnya. Jadi Lot itu direkayasa oleh dua orang putrinya, sehingga ayahnya itu dibuat mabuk, kemudian tanpa sadar menyetubuhi kedua anaknya bergantian. Ya, hari pertama yang tua, hari kedua yang muda, karena anak-anak perempuannya itu memang sengaja ingin memiliki keturunan dari ayahnya. Tapi ini perkawinan yang rusak, perkawinan yang amburadul, yang sembarangan, seperti itulah. Ini hubungan seks ini sekarang disebut incest, ya. Sebuah hubungan yang sangat tidak sehat dan menjijikkan, saudara, ya. Kekejian di hadapan Tuhan. Kita yang mengenal Tuhan memiliki istilah kejijikan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kekejian, ya, disebutkan kekejian di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tapi mereka ini anak perempuan ini keduanya melahirkan anak laki-laki. Nah, yang anaknya yang sulung itulah yang melahirkan anak laki-laki, kemudian diberi nama Moab. Nah, rupanya Moab ini bertumbuh menjadi bangsa. Jadi Lot itu tadinya hanya 3 orang itu mengungsi karena Sodom dan Gomora dihukum Tuhan, ditunggang balikkan dengan api dan belerang. Nah, lalu dia mengungsi ada di sebuah gua di lereng pegunungan. Ya, kalau sekarang atau waktu-waktu kemudian dikenal sebagai daerah Moab, seperti itu. Sehingga kedua anak perempuannya ini berkata bahwa wah, tidak ada orang yang bisa menurunkan keturunan keluarga kita nanti. Nah, mari kita buat ayah kita mabuk supaya kita memiliki keturunan dari ayah kita, seperti itu. Tapi pada akhirnya ya faktanya menjadi bangsa. Itu kan artinya mereka ini akhirnya bergaul dengan keluarga di luar mereka juga, kan. Jadi Lot itu pada akhirnya bergabung dengan orang-orang yang hidup di sekitar situ. Lalu anaknya yang merupakan cucunya itu juga, itu si Moab ini dan Ben-Ami itu kemudian menikah dan beranak pinak, menurunkan sebuah bangsa. Yang keturunan Moab disebut bangsa Moab. Keturunan Ben-Ami yang anaknya perempuan yang kedua itu menurunkan bangsa Amon, ya. Nah, itu. Nah, nanti bangsa Moab dan bangsa Amon itu dikenal hidup berdampingan dengan umat pilihan Tuhan, tapi
mereka ini dikenal sebagai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi sampai di sini kita bisa memetik sebuah nilai juga bahwa Lot itu keluarga yang tadinya takut akan Tuhan. Jadi satu dengan Abraham. Tetapi begitu berpisah dengan Abraham, maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan sampai pada akhirnya Lot mengalami pengalaman yang sedemikian rupa sampai dia terlunta-lunta, hartanya habis ludes. Sempat mengalami seperti itu, sempat menyetubui anak kandungnya, punya keturunan, lalu kemudian menurunkan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini menjadi cerminan, saudara. Orang kalau menjauh dari lingkungan Tuhan, menjauh dari Tuhan, menjauh dari lingkungan Tuhan, itu akhirnya binasa, mengalami kerusakan besar seperti itu. Nah, ini makanya Pak Harjanto ini yang bertanya ya. Ini kita diingatkan supaya kita mendidik anak cucu kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau anak cucu kita tidak kita didik, tidak sekuat tenaga kita mendidik mereka menjadi orang-orang yang memiliki hati kepada Tuhan, ya tadi lenyap akhirnya. Makanya mari kita merenungkan ini sungguh-sungguh ini. Jadi kita jadi orang tua harus berusaha. Kalau mencermati firman Tuhan yang sedemikian ini, nah coba kita lihat Lot itu menurunkan bangsa Moab. Bangsa Moab ini akhirnya karena tidak mengenal Tuhan, otomatis menyembah berhala. Lihat tadi di ayat 35 ya. Di ayat 35 itu firman Tuhan, aku akan menghentikan orang di Moab mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan dan mempersembahkan korban ukupan kepada Allahnya. Di kitab suci yang ini yang saya baca dalam gadget ya, yang buku berupa buku disebut mempersembahkan korban kepada ilahnya. Jadi bukan Tuhan itu, tetapi berhala-berhala, ilahnya, seperti itu. Nah, jadi orang kalau menjauh dari Tuhan, apapun alasannya, alasan kesibukan, alasan pekerjaan, alasan ada saja kan biasanya tanggung jawab, seperti itu. Pokoknya Tuhan itu dinomor duakan. Itu akibatnya kerusakan. Bangsa itu menjadi rusak. Dan kalau kita melihat yang sekarang, sepertinya bangsa Moab dan Amon itu setahu saya ya, sekarang ini tidak dikenal di Timur Tengah, tapi yang menjadi satu bercampur baur dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan waktu itu. Nah, seperti itu. Kalau sekarang di zaman perjanjian baru beda lagi. Orang-orang yang disebut mengenal Tuhan adalah murid-murid Kristus. Nah, itu ya. Nah, oleh karena itu di perjanjian baru juga kita punya tugas untuk membawa anak cucu kita, orang-orang dekat kita, keluarga kita untuk memiliki rasa takut akan Tuhan istilahnya. Ya, takut akan Tuhan itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Makanya kalau melihat anak kita, terutama sekarang ini yang saya sangat ngeri, itu adalah urusan perjodohan. Urusan perjodohan, kalau sudah mendapatkan jodoh seorang yang tidak takut akan Tuhan atau orang yang tidak mengenal Tuhan, sudah terhilang nanti saudara ya. Itu kerawanannya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha sekuat tenaga supaya keluarga kita tidak seperti Lot. Lot itu tidak mengenal Tuhan, akhirnya menyembah berhala. Nah, karena itu pertanyaan Pak Harjanto yang menyatakan kok bangsa itu dinubuatkan akan dihancurkan, dihukum Tuhan seperti itu. Jadi ya bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu memang di perjanjian lama, sekali lagi ini kisah di perjanjian lama ya, itu disebut sebagai bangsa-bangsa yang hidup dalam kekejian, Bapak Ibu Saudara, karena tidak mengenal Tuhan. Nah, itu kalau menurut saya sekarang masih berlaku. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan hukum kasih-Nya itu hidup dalam kekejian loh. Kecenderungannya seperti itu. Ayo kalau yang mau diskusi dengan saya, ya. Tapi kalau ini tidak bisa didiskusikan di online, karena di online itu di depan umum, saudara ya.
harus diskusi pribadi, ya, seperti itu. Nah, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran Tuhan itu hidupnya kecenderungannya di dalam kekejian, ya, tidak mengenal kebenaran dan kasih Tuhan. Nah, itulah. Nah, saya sebetulnya juga mempertanyakan mengapa Moab kok dinubuatkan ya di dalam Alkitab gitu. Padahal Alkitab ini kan berisi sejarah mengenai umat pilihan Tuhan saja. Nah, rupanya Moab itu dinubuatkan dan masuk dalam catatan kitab suci karena Moab masih ada hubungan darah dengan Abraham. Moab adalah keturunannya Lot. Lot adalah perunannya Abraham, keponakannya Abraham. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini malah saya menjawabnya lebih dari yang Pak Harjanto tanyakan. Yang Pak Harjanto tanyakan adalah hanya Moab itu nama orang atau nama bangsa, nah, seperti itu. Tapi kita mencermatinya sampai kepada kisah dari bangsa itu. Yang penting kan itu. Jadi kita kalau meneliti firman Tuhan bukan hanya memahami sesuatu, tetapi juga memahami sampai kepada nilai-nilai yang boleh kita ambil dari perenungannya, semacam itu. Nah, dengan demikian maka saya berharap hal ini, apa yang saya uraikan ini sudah menjawab pertanyaan Pak Harjanto, ya. Jadi dipertanyakan kok dihukum Tuhan? Memang bangsa bisa dihukum Tuhan, Pak. Jadi di kitab suci itu ada beberapa bagian yang menyatakan bahwa nubuat Tuhan menghukum sebuah nama pribadi atau sebuah bangsa. Itu nanti banyak kita jumpai di kitab suci, ya. Katakanlah misalnya Yehuda, Yehuda, itu kan yang disebut bangsa Yehuda itu, lalu dinubuatkan isinya apa gitu, banyak kita jumpai nanti. Bahkan kota Yerusalem, oh Yerusalem gitu, seperti itu kita jumpai banyak di kitab suci. Jadi jangan heran, karena itu maka jawaban saya atas pertanyaan Pak Harjanto, Moab itu adalah nama orang yang kemudian menjadi nama suku bangsa. Nah, kenapa Moab dihukum Tuhan? Ya karena Moab tidak mengenal Tuhan, tetapi cenderung hidup dalam kekejian di hadapan Tuhan, seperti itu. Nah, jadi nilai yang saya ketengahkan ya itu, ya mirip lah. Ya hanya saya ketengahkan dalam nilai. Bunyinya begini, Moab adalah nama orang yang menjadi suku bangsa, hidup dalam kejahatan dan kekejian sehingga dinubuatkan kehancurannya. Ya, cukup jelas ya, Pak Har. Saya rasa hanya 2 kali ini saya menjawab karena pertanyaannya juga cukup sederhana, mempertanyakan tentang nama ini saja. Jadi saya berharap dengan demikian pertanyaan sudah terjawab. Moab adalah nama orang yang menjadi suku bangsa, ya, nama orang yang menjadi nama suku bangsa, hidup dalam kejahatan dan kekejian sehingga dinubuatkan kehancurannya. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa sesuai yang Tuhan firmankan. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, setiap jam 6 malam atau jam 18. Dan ada juga doa pagi setiap jam 5, ya, hari Senin sampai Sabtu, setiap jam 5 pagi. Temanya berbeda. Yang doa pagi meneliti seluruh isi Alkitab
sambil merenungkannya. Yang doa malam menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe. Kami berharap Anda tetap memberikan like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.